Saatnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Assalamualaikum, hai semuanya. Aku Alia Fitranisa dari Administrasi Publik Unsud. Di sini aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Governansi Digital. So, ini dia list pertanyaannya. So, without any further ado, let's go. Yang pertama, definisi digital. Di era ini kita sering banget dengar istilah marketing digital, televisi digital, dan bahkan governansi digital. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih digital itu? Kenapa kaitannya dengan internet? Secara umum, definisi digital merupakan penggambaran dari suatu suasana bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau bilangan binar disebut pun dengan istilah binary digit. Digital atau lebih tidak jarang disebut digitalisasi ialah bentuk evolusi dan teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Digitalisasi ini telah terjadi semenjak tahun 1980 dan masih berlanjut sampai saat ini. Yang kedua, governansi digital. Nah, tadi kita sempat menyinggung istilah governansi digital. Oke, so itu apa? Oke, governansi digital atau e-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis teknologi atau digital. Nah, di mana suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mengapa sekarang ini diperlukan governansi digital? Yap, karena hampir semua aspek dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh teknologi. Yang dulunya berbasis manual, kini tidak. Di bidang layanan pemerintahan ada 3 hal yang mempengaruhi perlunya governansi digital di era sekarang. Yang pertama, mengefisiensikan waktu. Yang kedua, mengefektifkan kinerja. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan. Jadi mana nantinya jika ada terdapat trouble, akan mudah dideteksi by system. Yang keempat, contoh. Oke, dari tadi kita sudah membahas terkait dengan definisi governansi digital. Dan sekarang, apa sih contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia saat ini? Jadi, sebagai bentuk percepatan layanan pemerintahan, hadirnya layanan paspor yang bisa diakses melalui aplikasi mobile atau M-Paspor. Jadi mana melalui M-Paspor ini, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan menugaskan berkas ke aplikasi. Jadi, saat di kantor imigrasi, pemohon cukup menunjukkan saja berkas aslinya saat wawancara sehingga memangkas waktu tatap muka. Kemudian dalam mendapatkan layanan paspor itu juga pernah aku dapatkan di tahun 2019 tapi bukan melalui M-Paspor. Saat itu, saya mengunjungi salah satu website resmi kantor imigrasi untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor pendaftaran. Caranya kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, login terlebih dahulu. Pada login ini, kita dapat menggunakan akun Google atau Facebook. Kita bisa memilih salah satu dari 2 metode tersebut. Yang kedua, setelah melakukan proses login, kita diwajibkan melakukan proses pendaftaran dengan isi kolom pendaftaran sesuai dengan data yang tertera di KTP. Pastikan mengisi data ini dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Aturan berlaku pada proses pendaftaran yaitu satu perangkat smartphone yang hanya dapat digunakan untuk mendaftar satu akun saja. Yang ketiga, jika sudah mendaftar, selanjutnya kita dapat memilih menu antrian paspor. Yang keempat, setelah memilih menu antrian paspor, maka kita dapat memilih kantor imigrasi yang dapat kita tuju. Dalam hal ini adalah saya melakukannya di kantor imigrasi Bekasi. Selama kuota pendaftaran tersedia, maka kita dapat memilih kantor imigrasi yang akan kita tuju. Tapi jika kuota belum tersedia, kita bisa menunggu sampai kuota pendaftaran tersedia. Selanjutnya, atau yang kelima, satu akun hanya dapat mendaftarkan 1-5 permohonan dalam satu kali proses. Yang keenam, kita dapat memilih tanggal dengan warna hijau untuk tanggal dengan kuota tersedia. Yang ketujuh, kita bisa memilih jenis permohonan seperti permohonan paspor baru atau perpanjangan atau penggantian paspor. Selanjutnya, tinggal klik OK deh. Nah, yang kedelapan, setelah melewati semua proses pendaftaran, maka kita akan mendapatkan bukti pendaftaran berupa barcode.
Kita bisa menyimpan kode tersebut di smartphone dengan fitur screenshot atau simpan PDF. Last but not least, bawa bukti pendaftaran tersebut ke kantor imigrasi beserta berkas persyaratan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, proses permohonan akan dilanjutkan di kantor imigrasi. Oke guys, so that's it. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah aku jawab. Mohon lagi ya, mohon maaf. Dan sorry banget kalau dari tadi terdengar suara bising yang ngeng ya, mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, mau closing bentar aja. Tenang. Saya nggak usah lewat dulu depan kos gue kayak udah ntar lagi deadline. Bapak maafin saya kalau suaranya terlalu bising, tapi struggling banget.